Jangan berterima kasih kepada saya, Di. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri yang mau bangkit dan berubah. Budi, Budi, yuk bangun. Sedari tadi udah berkokok ayam, matahari juga udah naik. Itu anak masih aja belum bangun. Budi, Budi, yuk kebiasaan jam segini masih belum bangun yuk. Alah. Ya Allah, Budi. Kebiasaan kalau dibangunin susah kali bangunnya. Itu lihat, di luar matahari sudah tinggi. Kamu masih aja tidur. 5 menit lagi, Mak. Udah, cepat bangun. 5 menit, 5 menit. 5 menit katamu itu, kalau mak biarin bisa sampai 1 jam. Aku capek, Mak. Mak ini, kenapa sibuk kali bangunin orang? Jam segini, Mak, lagi enak-enak tidur. Gangguin orang lagi mimpi indah aja, Mak. Walah, dibilang capek. Capek dari mana? Kamu aja bahkan gak bantuin mak di sawah. Tidur aja kerjaannya. Bangun tidur nanti makan. Habis makan main ke tempat si Ujang. Malah tidur lagi. Kalau begini terus, bagaimana masa depanmu nanti, Di? Mak kasihan lihat kamu. Udah besar, tapi luntang-lantung gak jelas kayak gini. Budi. Yo wes lah. Terserah aja lah, Di. Selagi mak masih hidup, mak akan terus berusaha. Biarlah mak sendiri yang urus rumah, kerja ke sawah. Mak bisa sendiri. Percuma juga mak nyuruh-nyuruh kamu. Yo ndak bakalan dikerjain. Dada mak juga makin sesal liatnya. Sekarang tidurlah. Jangan menyesal nanti di penghujung hari. Gak akan ada lagi gunanya menyesal di penghujung hari. Cerewet kali lah mak ini. Ini palingan jam 7. Mau ngapain juga bangun sepagi ini? Emangnya kerja kantoran? Jam 8 udah masuk kerja. Lebih baik lanjut tidur lagi lah. Wah. Nggak terasa, matahari udah panas sekali ya. Tapi udara masih sejuk. Enak kali lah pagi-pagi begini. Udah kerja di kebun, badan sehat, hasil kebun dapat, mencangkul lagi. Aduh. Oh iya, siang-siang begini jadi keingat Budi. Andai saja Budi mau berubah, pasti udah kerjain ladang ini berdua. Kasihan Mak Jule,
pergi ke sawah sendirian. Ada anak laki-laki satu, tapi nggak ada gunanya. Didi. Ada si Ujang. Jam segini udah mulai kerja di kebun. Dari jam berapa berada di kebun, Jang? Iya pak, tadi sih habis sholat subuh langsung berangkat, walaupun masih gelap. Hehehe. Wah, Jang. Kamu emang pemuda yang sangat rajin. Kamu selalu bangun lebih dahulu dari matahari. Hehehe, iya pak. Kalau tidak begitu, sawah tidak akan memberi hasil pak. Ya. Mana temanmu Budi? Gak nongkrong di sini lagi dia. Hah, Budi. Ya masih sama dia pak. Malasnya bukan main. Jam segini, palingan juga masih tidur. Gak bakalan berubah pak. Orang malas bukan tidak bisa berubah, Jang. Hanya saja orang seperti itu belum sadar pentingnya hidup. Iya pak, saya ingin bantu dia. Tapi bingung caranya gimana. Sering juga Ujang nasihati. Sering ajak ke sawah. Sampai di sawah, kerja bentar, malah molor di pematang sawah. Ujang kasihan pak lihat Mak Jule. Tiap hari kerja di sawah orang sendirian. Terkadang, Jang, nasihat saja tidak cukup. Lalu Ujang harus gimana pak? Dia harus merasakan sendiri. Loh, maksudnya gimana pak? Ini agak rumit, Jang. Nanti siang kita sambil istirahat akan Bapak jelaskan. Sekarang Bapak mau ke sawah dulu ya. Baik pak, hati-hati di jalan ya pak. Waalaikumsalam pak. Capek juga ya. Yo memang faktor usia ndak akan pernah mengkhianati keadaan. Perut pun udah mulai keroncongan. أشهد أن لا إله إلا الله. Walah, udah masuk waktu zuhur rupanya. Yo pantas lah, dari tadi perutku udah bunyi-bunyi. Makan dulu lah. Mak udah pulang. Astagfirullah, bikin mak kaget aja. Hehehe, maaf mak. Wah, mak udah pulang dari sawah. Udah, yuk dari tadi mak tungguin kamu di sawah. Yuk kamu ndak datang-datang. Hehehe, Budi baru bangun mak. Mak udah masak. Yudah Todi, yuk dari tadi pagi mak udah masak. Udah ke kebun. Yuk kamu, di rumah baru bangun tidur. Santai aja mak, Budi masih muda kok. Pengen menikmati masa-masa muda. Ya terserah kau lah Didi. Mak, Budi mau makan. Baru bangun tidur udah makan. Mandi dulu sana. Udahlah mak, nanti aja. Nanti terus. Kamu yo, emang ndak bisa ngerti. Berapa susahnya cari makan. Disuruh mandi aja, nanti. Kan masih ada mak. Ndak selamanya mak ada di. Mak ini terlalu banyak khawatir. Udah mak, jangan terlalu difikirkan. Ya udahlah, Budi mandi dulu. Sampai kapan lah yo anakku seperti ini. Ya Allah, sadarkanlah dia.
Begitulah Pak ceritanya. Setiap orang punya waktunya untuk berubah, Jang. Tapi Pak, kasihan juga Mak Jule. Nanti takutnya kalau Budi terlambat menyadari, gimana Pak? Ya, kita harus bantu mempercepat waktunya supaya dia sadar, Jang. Ya, bagaimana caranya Pak? Begini, Jang. Gimana kalau kita beri dia harapan, lalu setelah itu bisa kita arahkan. Harapan? Harapan maksudnya gimana Pak? Iya, harapan, Jang. Begini, katakan padanya ada obat malas. Dengan begitu, saya yakin dia penasaran, Jang. Hehehe, iya Pak. Saya rasa dia pasti langsung percaya. Dan disitulah kita mulai mengubahnya. Baiklah Pak. Semoga cara ini bisa berhasil. Semoga saja, Jang. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum Di. Budi, Di. Waalaikumsalam. Mak, Budi ada Mak? Ada, Jang. Sebentar, Mak panggilkan dulu. Di, Budi, ini ada temanmu si Ujang. Iya, Mak. Wes, masuk dulu, Jang. Gak usah Mak, Budi mau main di luar aja sama Ujang. Iya Mak. Mau minum apa, Jang? Gak usah Mak, gak usah repot-repot. Yowes, kalau begitu, Mak masuk dulu. Iya Mak. Loh, ada apa Jang? Kayaknya ada berita penting. Biasanya lu gak pernah cari gua ke rumah. Kan nanti kita juga nongkrong di warung kopi Pak Yanto. Udah di sini aja. Gua punya kabar besar. Loh, kabar besar apaan Jang? Menang taruhan lu? Ya enggak lah Gua nggak main begituan lagi. Gua mau kasih tahu. Gua ada obat malas Hah? Serius lu? Mana obatnya? Iya gua serius. Obatnya ada di tempat Pak Dharma. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan obat itu. Kalau gitu Jang, gua maulah. Gua capek. Mak gua selalu bilang gua itu malas terus. Padahal ya gua emang orang pemalas. Hehehe, lu sih dikasih tahu orang tua malah ngelawan terus. Enggak juga Jang, gua itu udah gua capek berdebat sama lu. Gini kalau lu mau besok ikut gua pagi-pagi. Loh, kenapa harus pagi? Iya harus pagi. Enggak bisa sekarang Jang? Atau enggak besok siang aja gimana? Enggak bisa harus besok pagi. Tapi kalau lu nggak mau ya udah. Tunggu. Iya deh, gua ikut. Nah, gitu dong. Ya udah, gua pamit pulang dulu. Lah, nggak mau nongkrong dulu di warung kopi Pak Yanto, Jang? Lain kali aja dasar. Jang, kita mau ngapain di sini? Udah, lu ikut aja. Katanya mau ketemu Pak Dharma. Ya, kan bisa di rumahnya. Ngapain juga harus ke sini? Udah
lu ikut aja, gak usah cerewet. Hah, iya. Pak, maaf ya pak, kami sedikit terlambat. Gak apa-apa, Jang. Ada Budi. Akhirnya kamu datang juga. Iya pak, gimana pak? Saya mau obat malas itu. Ada, Di. Sudah, jangan terburu-buru. Santai saja, Budi. Dan kamu harus membuktikan dulu. Maksudnya pak, membuktikan apa? Ya, kamu harus membuktikan apakah pantas kamu mendapatkannya. Berat juga ya Jang. Didi, baru mulai udah ngeluh. Iya Jang, emang berat ini. Udah, itu mungkin karena kamu tidak terbiasa. Jalani saja. Panas Jang, gua nyerah Jang. Kalau kamu nyerah, kamu tidak akan pernah mendapatkan obat malas itu. Ini bagian dari ujiannya, Di. Baiklah Pak. أشهد أن لا إله إلا الله. Wah, masih ngantuk. Oh ya, kenapa aku mau melakukan ini ya? Nggak apa-apalah. Yang penting bisa dapat obatnya dari Pak Dharma. Mak, Budi pamit dulu ya, pergi ke ladang Pak Dharma. Yo, hati-hati Di. Bekal di atas meja udah dibawa. Iya mak, udah mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, seiring berjalan waktu, Budi sudah terbiasa bangun pagi dan bekerja di ladang Pak Dharma. أشهد أن لا إله إلا الله. Gimana Di? Udah selesai kerjaannya? Ya gitulah Jang. Palingan tinggal cangkul di sudutnya saja. Alhamdulillah. Pak Dharma, apa obatnya sudah bisa saya minta sekarang? Hah, obat apa, Di? Loh, kok Bapak lupa sih? Itu obat malas yang Bapak janjikan kemarin. Sebenarnya kamu sudah meminum obatnya setiap hari, Di. Hah? Maksudnya Pak? Keringatmu, itulah obatnya. Sekarang kamu sudah sembuh Di. Hahaha, gua tampar lu ya Jang. Santai-santai. Hahaha, ternyata obatnya pahit di awal, tapi manis di akhir ya Jang. Dan itu akan kamu rasakan seumur hidup. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jangan berterima kasih kepada saya, Di. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri yang mau bangkit dan berubah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Mak udah pulang dari sawah? Sudah Di.
Mak juga baru pulang. Mak, maafkan Budi ya, Mak. Loh, Budi, kamu kenapa? Maafkan Budi, Mak. Selama ini Budi egois dan tidak peduli sama Mak. Ya sudah, Nak. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Budi janji akan berusaha selalu berubah ke arah yang lebih baik, Mak, dan akan membantu Mak. Iya, Nak. Mak selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Mak bangga padamu. Kemalasan tidak bisa disembuhkan dengan cara instan. Hanya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab yang bisa mengubah hidup seseorang.